Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas salah satu skutik modern klasik dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Siapa lagi kalau bukan New Honda Stylus 160 yang baru saja rilis di bulan Februari 2024. Mungkin teman-teman banyak yang memiliki pertanyaan, dan gue pun juga bertanya-tanya, kenapa dengan ramainya rangka viral, yaitu rangka ESAF ya teman-teman, tapi si New Honda Stylus 160 ini tetap menggunakan rangka ESAF. Jadi di sini gue akan ngebahas itu teman-teman, tapi bukan cuma itu aja, ada pertanyaan-pertanyaan lain ya teman-teman, dan jawabannya itu dijawab oleh pihak Astra Honda Motor sendiri. Jadi ini valid ya teman-teman. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan gue informasikan ke teman-teman adalah pertanyaan dari para blogger dan vlogger pada saat perilisan si New Honda Stylus 160-nya waktu itu ya teman-teman. Dan ini dijawab langsung oleh pihak Astra Honda Motor. Oke, pertanyaan yang pertama dari vlogger dan blogger adalah, kenapa namanya Stylus 160 gitu ya? Jadi kan memang Stylus 160 benar-benar waktu itu cuman kayak berupa siluet motor matic klasik gitu ya teman-teman. Terus ada tulisan AHM Stylus 160, dan akhirnya bener diwujudkan tuh oleh Astra Honda Motor Indonesia. Padahal waktu itu awalnya bukan postingan media Indonesia yang memposting AHM Stylus 160 ya pada saat awal pertama kalinya teman-teman. Kenapa nggak namanya Scoopy 160 atau Genio 160? Kan desainnya itu kolaps ya, kolaps antara Scoopy 160 dan Genio 160. Jadi jawaban dari AHM, memang produk baru yang kami keluarkan ini punya konsep yang berbeda dari Scoopy dan Genio. Kita sudah punya Genio dan Scoopy, walaupun sama-sama fashion, tapi Stylo ini punya konsep baru yang ke arah premium, fashionable dengan looksnya yang modern retro. Sehingga karena ada DNA yang berbeda dan baru, makanya kita beri nama yang baru juga dengan nama Stylo. Pertanyaan kedua dari blogger dan vlogger, untuk Stylus 160 kan speknya itu mirip banget dengan Vario 160 ketimbang PCX 160. Apakah bisa dibilang si Stylus 160 ini merupakan skin yang berbeda dari Vario 160? Jawaban dari Astra Honda Motor adalah, sebenarnya nggak juga ya. Produknya ada yang kita development beberapa part yang memang dipakai dan diimprove lagi, terus di-adjust juga ya. Cuma dari sisi engine, generasi 160cc 4 valve, terus frame ESAF yang dipakai memang sama, tapi memang ada adjustment lah, sehingga membuatnya modelnya itu menjadi lebih proporsional. selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari blogger dan vlogger ini mengenai desain ya teman-teman. Kenapa bagian belakang dari Stylus 160 ini tidak seperti Giorno Plus yang ada di Thailand? Karena dari awal kan kita itu menerawangnya ya teman-teman, si Stylus 160 ini adalah Giorno Plus versi Indonesia. Tapi ternyata pas muncul ini berbeda banget teman-teman. Jadi jawaban dari PT Astra Honda Motor adalah, itu karena Giorno kan 125cc, sedangkan Stylo ini 160cc. Jadi ada beberapa adjustment lagi, sehingga membuat dari sisi desain di frame, air cleaner, muffler yang disesuaikan dan dioptimalkan ke 160cc engine yang terbaru ini. Pertanyaan selanjutnya dari blogger dan vlogger ini terkait kasus crankcase atau area bawah mesin
pada generasi 160 cc Honda yang rawan terkena benturan dan bukan gampang pecah sih ya. Jadi karena seringnya benturan itu jadi pecah teman-teman. Apakah dari sisi crankcase ada perubahan atau tidak? Jawaban dari Astra Honda Motor adalah kalau dari spek sih ukuran joknya lebih pendek, tapi ground clearance-nya lebih tinggi. Stylo ini memiliki 15,1 cm, sedangkan untuk Vario 160 cuma 14 cm saja. Jadi sebenarnya semua produk juga sudah kita pertimbangkan. Jadi saya kira beberapa case yang ada itu juga sudah kita tangani dan kita improve. Jadi ya semoga tidak ada apa-apa. Selanjutnya pertanyaan dari blogger dan vlogger sudah mengarah ke rangka teman-teman. Jadi di sini ada 2 pertanyaan lagi untuk rangkanya ya teman-teman. Tapi sebenarnya banyak sih masih pertanyaannya, cuman ini gue ambil yang 2 lagi ini aja mengenai rangka teman-teman. Kenapa motor terbaru Honda itu masih percaya menggunakan rangka model ESAF? Seperti yang kita ketahui, untuk rangka ESAF ini rekam jejak di digitalnya ya teman-teman itu banyak yang patah ya teman-teman. Di sosmed itu ya kalian sudah tahu lah ya. Tapi kenapa gitu loh motor terbarunya masih pakai rangka ESAF lagi? Jawaban dari Astra Honda Motor adalah jadi memang produk baru kami ini masih menggunakan model ESAF. Jadi kalau secara kelebihan tentunya kita sama-sama tahu bahwa jika model ESAF ini lebih ringan, lebih agility gitu ya. Dan tentunya seiring dengan berjalannya waktu, kami selalu melakukan improvement. Selanjutnya yang terakhir pertanyaan dari blogger dan vlogger mengenai rangka lagi ya teman-teman. Apakah ada perubahan ESAF yang sebelumnya dengan ESAF yang versi sekarang? Jawaban dari PT Astra Honda Motor adalah setiap kali kita mengeluarkan produk baru dan setiap ada masalah itu nggak selesai sampai di situ saja. Tentunya selalu ada proses-proses di mana kita akan lakukan evaluasi dan juga ada improvement. Dan tentunya kita juga sudah mengeluarkan garansi 5 tahun di semua frame, sehingga nggak ada masalah. Kalau ada masalah, problem atau ada apa, silahkan datang. Tentunya dalam masa garansi, kita pasti akan berikan solusinya. Jadi mungkin itu yang bisa kami jawab terkait rangka ESAF ini. So, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah pertanyaan yang tadi dilontarkan sudah terjawab dan sudah terwakilkan dengan jawaban Astra Honda Motor? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.